Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat 40, hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, ketua OSIS kita, Muhammad Fadil. Baik Muhammad Fadil, bagaimana perasaan hari ini? Apakah masih galau atau bagaimana? Ya alhamdulillah baik Pak. Sebelum menjadi ketua OSIS ini, Fadil ini kita harus tahu bagaimana perasaannya sebelum menjadi ketua OSIS. Jadi alhamdulillah saya itu sudah masuk OSIS sejak kelas 7. Jadi saya ini tidak asing lagi dengan namanya OSIS. Sebelum saya menjadi ketua OSIS, saya sudah menjadi anggota OSIS dulu ya. Berarti sebelum menjadi ketua OSIS sudah menjadi pengurus OSIS. Iya Pak. Iya. Terus ini Fadil, apa motivasi sehingga mau menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 40 Bulukumba? Saya ini belum ada motivasi karena saya masih belajar. Ya. Jadi saya itu ingin melatih kepemimpinan saya, di mana salah satu saya belajar di organisasi. Terus Fadil pasti menjadi seorang pemimpin itu ada program-program yang harus dijalankan. Jadi selama Fadil ini menjadi ketua OSIS, program apa saja yang dijalankan oleh pengurus OSIS? Alhamdulillah itu sudah banyak Pak. Salah satunya itu seperti program di mana kami pengurus OSIS membuat kegiatan setiap minggu itu ada kegiatan seperti senam, berbagi, ataupun sholat berjamaah. Berarti ada 3 ini yang program penting dalam OSIS. Iya. Jadi sahabat 40, jadi itu ada 3 program penting kepengurusan Fadil. Yang pertama itu ada senam. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin senam, kita hubungi saja ke OSIS. Terus selain senam, kita juga mau berbagi. Iya. Ini yang paling luar biasa, berbagi. Jadi selama pengurusan Fadil ini, setiap Jumat Fadil, Iya, insyaallah Pak. setiap Jumat itu selang-seling Iya Pak. senam, berbagi, dan Sholat berjamaah. sholat berjamaah. Jadi sahabat-sahabat yang ingin berbagi itu juga bisa dihubungi Fadil. Selama menjadi ketua OSIS, apa ada kendala dalam menjalankan program-program yang disusun oleh pengurus OSIS? Alhamdulillah itu Pak, setiap kegiatan ya pasti ada kendala. Tapi alhamdulillah kekompakan pengurus OSIS SMP Negeri 40 Bulukumba itu alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi insya Allah kami bisa menangani masalah tersebut bersama-sama. Baik, kita sudah tahu bagaimana program yang dijalankan oleh pengurus OSIS. Terus Fadil, kan seorang pemimpin itu biasanya ada yang suka, ada yang benci. Itu bagaimana Fadil menghadapi hal-hal yang seperti itu? Misalnya ada dari teman-teman, ini Fadil kok begini, Fadil kok begitu. Itu bagaimana Fadil? Tanggapan saya tentang orang begitu Pak, sangat gampang. Saya cuma minta saran kepada dia, apa bagus yang saya bikin. Saya menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan saya itu ya saya diamin saja. Terserah mereka. Iya. Karena setiap manusia itu prinsip, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang suka, gitu Pak. Intinya seorang pemimpin itu harus menerima kritikan, begitu. Pak. Karena kritikan itu mungkin Bisa menjadi motivasi. bisa menjadi motivasi, betul. Terus Fadil, di SMP 40 ini kita lihat sekolahnya sangat besar. Siswa itu ada yang lebih dengar gurunya daripada seperti kita kan. Iya. Ketua OSIS ini mau dibilang sederajat dengan siswa. Itu bagaimana menghadapi siswa yang seperti itu? Alhamdulillah semenjak saya menjabat di pengurus OSIS ini, alhamdulillah tidak ada yang bagaimana. Alhamdulillah setiap diperintahkan, kalau masih bisa dia lakukan, tetap dia lakukan. Ya sahabat 40,
kita juga mau tahu ini Ketua OSIS itu kan setiap sekolah pasti ada namanya sampah, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi bagaimana itu pengurus OSIS menangani sampah yang meresahkan ini sekolah? Jadi pengurus OSIS itu Pak mengarahkan setiap kelas itu memisah sampah, itu sampah organik dan sampah non organik. Kiat-kiat apa yang dilakukan pengurus OSIS supaya sekolah kita ini kelihatan lebih asri lagi atau lebih sejuk lagi? Jadi pengurus OSIS itu mengarahkan teman-teman memanfaatkan lahan kosong. Jadi dibikin seperti situ, seperti taman baca. Jadi setiap mapel itu ada yang namanya taman, seperti taman BK, taman UKS, taman bahasa, PPKN. Jadi setiap taman itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Apa pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada pelanjut Padil? Karena otomatis ini Ketua OSIS mempunyai masa jabatan berakhir. Jadi Padil ini setelah masa jabatannya berakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik Padil supaya bisa meneruskan atau menambah program-program yang lebih baik lagi untuk kemajuan SMP Negeri 40 Bulukumba? Jadi saya punya tips untuk bisa menjadi seorang pemimpin, yaitu jangan malu di depan umum, harus percaya diri, harus bisa membuktikan kepada teman-teman itu bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin. Biasa ada anak-anak Pak, takut menjadi seorang pemimpin itu takut yang dikritik. Jadi untuk adik-adik, kritik itu salah satu motivasi untuk kalian. Jadi itu saja Pak, motivasi saya. Baik, sahabat 40, berarti ini Fadil bukan cuma hanya mau dibilang bukan hanya satu kursi yang dia duduki, tapi ada 3 kursi, di mana Fadil ini menduduki kursi paling depan atau berdiri paling depan. Ini Fadil berdiri paling depan, memberikan contoh kepada siswa-siswa di SMP 40 Bulukumba. Kemudian yang kedua, kursi yang kedua ini, Fadil ini bisa menengahi ketika ada terjadi konflik di SMP 40 Bulukumba, begitu Fadil. Terus yang kursi ketiga, Fadil ini bisa dikatakan dia yang paling di belakang untuk mendorong siswa-siswa untuk menggapai cita-cita, mungkin seperti itu Fadil. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari Ketua OSIS kita ini, jangan menjadi seorang pemimpin yang hanya menduduki 1 kursi, tapi ada 3 kursi. Kita bisa berada di depan, kita bisa berada di tengah, kita juga bisa berada di belakang siswa-siswa di SMP 40 Bulukumba. Baik sahabat 40, itulah tadi bincang kita bersama Ketua OSIS kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat 40 dimanapun berada, baik di rumah maupun di SMP Negeri 40 Bulukumba. Jadi terima kasih banyak Fadil, semoga bermanfaat dan semoga kedepannya kita akan mendapatkan Fadil-Fadil yang lebih baik lagi. Terima kasih sahabat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.